Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 materi tentang penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, saya sebagai moderator menyampaikan anggota-anggota kami. Yang pertama itu ada Salsabila Yuandara, yang kedua saya selaku moderator Andre Fandi, yang ketiga ada Ala Purnomo, yang keempat ada Agung Indra Perkasa, yang kelima ada Arif Firmansyah, dan yang keenam ada Del Sirga Adam. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Salsabila Yuandara. Silakan untuk Salsabila Yuandara. Ya, pembahasan yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja secara umum adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Nah, menurut Colquitt, penilaian kinerja yaitu nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi baik secara positif atau negatif terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Robbins, kinerja adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan atau ability, motivasi, dan kesempatan atau opportunity yaitu kinerja, artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama ada kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian atau yang disebut kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian, maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengetahuan. Maksudnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu rancangan kerja. Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan karyawan dalam mencapai tujuannya. Artinya, jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut secara tepat dan benar. Selanjutnya itu ada kepribadian, yaitu kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. Yang kelima ada motivasi kerja, merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka karyawan akan terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik. Yang keenam yaitu kepemimpinan, merupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Yang ketujuh yaitu gaya kepemimpinan, merupakan gaya atau sikap seseorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintahkan bawahannya. Yang kedelapan, ada budaya organisasi, merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Yang kesembilan, ada kepuasan kerja, merupakan perasaan senang atau gembira atau perasaan suka seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Yang kesepuluh, lingkungan kerja, merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerja. Yang ke-11 yaitu ada loyalitas. Loyalitas merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja. Yang ke-12 ada komitmen, merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja. Dan yang terakhir ada disiplin kerja, merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh.
Lalu selanjutnya yaitu dampak kinerja karyawan. Dampak kinerja karyawan menurut Robbins tahun 2006 adalah sebagai berikut. 1. Organisasi akan berkembang dengan pesat. Kedua, organisasi akan memperoleh target yang telah direncanakan dengan tepat sasaran. Yang ketiga, bisa mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi dalam organisasi. Yang keempat, karyawan dalam organisasi tersebut akan semakin solid dan kompak karena bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan yang terakhir, perusahaan di mata publik menjadi baik dan disegani oleh pesaing-pesaing dalam usaha yang sejenis. Andre di-mute dulu, di-unmute. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai keseluruhan kinerja pegawai dalam jangka waktu atau periode tertentu. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian kinerja mengandung unsur adanya proses dalam menilai, kemudian dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan adanya jangka waktu penilaian. Menurut Davis, dia mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses di mana organisasi mengevaluasi hasil kinerja individu pegawai. Next. Ya, selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama itu ada untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan, artinya dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka manajemen perusahaan akan mengetahui di mana kelemahan karyawan dan sistem yang digunakan. Yang kedua, ada keputusan penempatan. Bagi karyawan yang telah dinilai kinerjanya ternyata kurang mampu untuk menempati posisinya sekarang, maka perlu dipindahkan ke unit RA atau bagian lainnya. Yang ketiga, ada perencanaan dan pengembangan karir. Hasil penelitian kinerja digunakan untuk menentukan jenjang karir seseorang. Artinya, bagi mereka yang mengalami peningkatan kinerja, maka akan dilakukan promosi atau pengangkatan kepangkatan sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang keempat, ada kebutuhan latihan dan pengembangan. Tujuan kinerja untuk kebutuhan pelatihan dan pengembangan maksudnya adalah bagi karyawan yang memiliki kemampuan atau keahlian yang kurang, perlu diberikan pelatihan agar mampu meningkatkan kinerjanya. Yang kelima, ada penyesuaian kompensasi. Artinya, hasil penilaian kinerja digunakan untuk kepentingan penyesuaian kompensasi adalah bagi mereka yang kinerjanya meningkat, maka akan ada penyesuaian kompensasi. Dan yang keenam, ada inventory kompetensi pegawai. Dengan dilakukan penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan untuk beberapa periode, maka perusahaan memiliki simpanan data karyawan. Yang ketujuh, kesempatan kerja adil. Dengan melakukan sistem kinerja yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh karyawannya. Artinya, bagi mereka yang memiliki kinerja baik akan memperoleh balas jasa atau jerih payahnya meningkatkan kinerjanya. Yang kedelapan, komunikasi efektif antara atasan dan bawahan. Hasil penilaian kinerja juga digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi antara atasan dengan bawahan. Yang kesembilan, ada budaya kerja. Artinya dengan ada penilaian kinerja, maka akan tercipta budaya yang menghargai kualitas kerja. Karyawan tidak dapat bekerja dengan seenaknya, akan tetapi harus berusaha meningkatkan kinerjanya. Yang ke-10 ada menerapkan sanksi, di mana di samping memberikan berbagai keuntungan bagi karyawan, penilaian kinerja juga merupakan sarana untuk memberikan hukuman atas kinerja karyawan yang menurun. Ya, next.
Next, Cak. Next, Cak. Ya, selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Menurut Wengler 2000, manfaat penilaian kinerja sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan pegawai. Yang kedua, memperkirakan kepuasan pegawai. Yang ketiga, membuat keputusan kompensasi. Dan yang keempat, membangun komunikasi. Manfaat bagi karyawan yang dinilai, yang pertama itu meningkatkan motivasi dalam bekerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. Yang keempat, memberikan umpan balik dari kinerja yang kurang akurat dan konstruktif. Yang kelima, memberikan pengetahuan mengenai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Indra. Untuk Agung Indra, silakan. Selanjutnya, manfaat bagi penilai atau jabatan nilai. Yang pertama itu ada mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan sebagai bahan perbaikan manajemen selanjutnya. Yang kedua, mengembangkan suatu pandangan mengenai pekerjaan individu dan departemen dengan lengkap. Yang ketiga, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. Yang keempat, mengidentifikasikan gagasan untuk meningkatkan tentang nilai pribadi. Yang kelima, meningkatkan kepuasan kerja penilai sebagai seorang pimpinan atau atasan bagi timnya. Next. Manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan ada 5. Yang pertama, perbaikan seluruh elemen yang ada di perusahaan akan memperoleh hasil sebagai berikut. Komunikasi mengenai tujuan perusahaan dan nilai yang tercermin dalam budaya perusahaan menjadi lebih efektif. Meningkatkan sense of belonging atau rasa kebersamaan antara karyawan dan perusahaan. Meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian pemimpin dalam memotivasi karyawan sebagai produktivitas karyawan dapat terus meningkat. Yang kedua, meningkatkan pandangan setiap elemen dalam perusahaan menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi antara karyawan dalam departemen khususnya atau lintas departemen umum. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan secara menyeluruh. Yang kelima, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Next. Prinsip-prinsip dalam proses penilaian kinerja. Prinsip-prinsip penilaian kinerja, seluruh karyawan diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Artinya yaitu harus dilakukan perubahan terhadap kesalahan yang telah dibuat sebelum dan diharapkan kesalahan ini tidak diulang kembali. Dalam praktik prinsip penilaian, untuk melakukan penilaian kinerja harus dilakukan ada 3. Yang pertama, secara objektif. Artinya melakukan penilaian harus dilakukan apa adanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, secara adil. Adil merupakan salah satu asas yang penting. Mengingat tanpa memberikan rasa keadilan tentu akan memberikan dampak yang buruk terhadap nilai. Yang ketiga, secara transparan.
Di samping objektif dan adil dalam melakukan penilaian juga perlu diperhatikan adalah faktor transparansi. Artinya dalam melakukan penilaian harus dengan adanya keterbukaan baik dalam proses menilai serta memberikan hasil penilaian. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Alam Purnomo. Untuk Alam, silakan. Pihak-pihak yang melaksanakan penilaian kinerja itu ada 3. Yang pertama itu orang yang dinilai atau karyawan, terusnya penilaian, supervisor, dan perusahaan. Yang pertama itu orang yang dinilai atau karyawan memiliki beberapa poin. Yang pertama meningkatkan motivasi. Terus yang kedua pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi besar. Yang ketiga membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. Yang keempat adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas. Yang kelima kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Yang keenam meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan. Yang kedua itu ada penilaian atau supervisor, penyelia, manajer atau konsultan. Yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama itu ada kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Yang kedua memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan bagi manajer sendiri maupun karyawan atau bawahannya. Yang ketiga peningkatan kepuasan kerja. Yang keempat sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu dengan sasaran kelompok. Poin yang ketiga yaitu perusahaan. Perusahaan sendiri memiliki beberapa poin. Yang pertama itu perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan karena komunikasi menjadi lebih baik dan meningkatkan rasa kebersamaan dan loyalitas. Yang kedua meningkatkan kualitas komunikasi. Yang ketiga meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Yang keempat harapan dan pandangan jangka panjang yang dikembangkan. Yang kelima sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh perusahaan. Next. Dimensi dan indikator kinerja karyawan. Yang pertama itu dimensi kinerja karyawan. Dimensi kinerja sementara itu dimensi kinerja dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan, motivasi, dan peluang. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Donley Gibson dan Ivanovic dalam Sinambela tahun 2012 mengumumkan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, kebutuhan, dan sifat, persepsi terhadap tugas, imbalan internal dan eksternal, dan persepsi tentang tingkat imbalan dan kepuasan kerja. Next. Indikator kinerja karyawan. Itu ada 9, bisa dilihat sendiri ya. Yang pertama ada kuantitatif. Ukuran kuantitatif merupakan ukuran paling mudah untuk disusun dan diukurnya, yaitu hanya dengan menghitung seberapa banyak unit keluarnya kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Contohnya menghasilkan tidak kurang dari 10 pasang sepatu sehari. Terus yang kedua ada kualitatif. Melukiskan seberapa baik atau seberapa lengkap hasil harus dicapai. Kriteria ini antara lain mengemukakan akurasi persisi, penampilan, kemanfaatan, dan efektivitas. Contohnya laporan evaluasi yang diajukan diterima tanpa revisi minimal 75%.
sepatu yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas minimal 99%. Keluhan pelanggan tidak lebih dari 1%. Keluhan pelanggan atas layanan teller paling banyak berjumlah 10 per tahun. Yang ketiga, ketepatan waktu pelaksanaan tugas atau penyelesaian produk. Kriteria yang menentukan keterbatasan waktu untuk memproduksi suatu produk, membuat suatu atau melayani sesuatu. Kriteria ini menjawab pertanyaan seperti kapan, berapa cepat, atau dalam periode apa. Contohnya, makanan telah berada di kamar hotel pemesan dalam waktu 25 menit setelah dipesan. Terus, yang keempat, efektivitas penggunaan sumber organisasi. Efektivitas penggunaan sumber dijadikan indikator jika untuk mengerjakan suatu pekerjaan disyaratkan menggunakan jumlah sumber tertentu seperti uang dan bahan baku. Contohnya, biaya perjalanan tidak melebihi 5% biaya perjalanan tahun lalu. Melakukan penghematan pemakaian listrik sampai 10% dari tahun yang lalu. Yang 5, cara melakukan pekerjaan. Dilakukan sebagai standar kinerja jika kontak personal, sikap personal, atau perilaku karyawan merupakan faktor penentu keberhasilan melaksanakan pekerjaan. Misalnya, membantu pelanggan dalam memasang produk dan menjelaskannya dengan sabar. Terus, yang keenam ada efek atas suatu upaya. Pengukuran yang diekspresikan akibat akhir yang diharapkan akan diperoleh dengan bekerja. Standar jenis ini menggunakan kata-kata sehingga dan agar supaya yang digunakan jika hasilnya tidak dapat dikualifikasikan. Contohnya, membeli bahan mentah dan suku cadang dengan menggunakan prinsip just in time, sehingga supaya tersedia ketika diperlukan dan biaya penyimpanannya terendah. Yang ketujuh, metode melaksanakan tugas. Standar yang digunakan jika ada undang-undang kebijakan prosedur standar, metode dan peraturan untuk menyelesaikan tugas atau jika cara pengecualian ditentukan tidak dapat diterima. Misalnya, penilaian proposal permohonan kredit dilakukan berdasarkan standar penilaian dan diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari kerja. 8. Standar sejarah. Standar sejarah yang menyatakan hubungan antara standar masa lalu dengan standar sekarang. Standar masa sekarang dinyatakan lebih tinggi atau daripada standar masa lalu dalam pengertian kuantitas dan kualitas. Contohnya, produk yang ditolak oleh bagian kontrol kualitas lebih rendah 20% daripada tahun lalu. Yang 9, standar nol atau absolut. Standar yang menyatakan tidak ada terjadi sesuatu. Standar ini dipakai jika tidak ada alternatif lain. Misalnya, tidak ada keluhan dari pelanggan mengenai kesopanan berbicara di telepon. Tidak terjadi penyimpangan dan prosedur pemberian kredit. Tidak terjadi kesalahan dalam menghitung uang. Next. Selanjutnya ada proses penilaian kinerja. Penilaian prestasi kerja pada sistem ini harus mengidentifikasi prestasi kerja yang berhubungan dengan kriteria yang telah ditetapkan, mengukurnya, dan memberikan timbal balik pada karyawan dan departemen personalia ataupun SDM. Menurut Wetter dan Davis, apabila pengukuran prestasi kerja tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan, maka evaluasi atau penilaian dapat mengarah pada hasil yang tidak akurat atau menimbulkan prasangka. Next. Selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja yang digunakan sangat variatif. Secara umum, penilaian kinerja dapat diklasifikasi menjadi dua tipe umum, yaitu tipe objektif dan tipe subjektif. Menurut Rifai dan Basri, mengemukakan penilaian berorientasi pada masa lalu, metode penilaian subjektif dan metode penilaian objektif. Penilaian berorientasi pada masa depan. Penilaian diri sendiri berdasarkan sasaran, implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBS,
penilaian dengan psikolog berdasarkan pusat penilaian. Menurut T. V. Rao mengemukakan penilaian masa lampau dan masa depan, penilaian diri sendiri, analisis prestasi kerja, dan penghargaan prestasi kerja. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Diril. Untuk Diril, silakan. Hambatan dalam melaksanakan penilaian kinerja. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja yang lazim ditemui adalah seperti yang akan diuraikan menurut Samsudin sebagai berikut. Yang pertama, leniency atau bias kemurahan hati. Penyelia yang tidak berpengalaman atau yang buruk mungkin memutuskan cara yang paling mudah untuk menilai kinerja, yaitu dengan memberikan nilai evaluasi yang tinggi pada setiap orang. Yang kedua, stintless atau bias keketatan. Masalah keketatan merupakan kebalikan dari masalah kemurahan hati. Penyelia merasa bersalah dalam menilai secara ketat karena merasa bahwa tidak satupun karyawan hidup di atas standar puncak mereka. Yang ketiga yaitu central tendency. Itu penyelia mungkin merasa sulit untuk dan tidak nyaman untuk mengevaluasi beberapa karyawan dan menilai sebagai karyawan yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya. Selanjutnya ada halo effect. Halo effect muncul ketika seorang penyelia membiarkan satu aspek tertentu dari kinerja karyawan mempengaruhi aspek lainnya yang sedang dievaluasi. Yang kelima ada bias penyelia. Bias penyelia yaitu kesadaran atau ketidaksadaran bias kepenyeliaan. Bias tersebut tidak berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan dapat bermuara dari karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, ras. Selanjutnya ada yang keenam ada resensi. Idealnya penilaian kinerja karyawan haruslah berpijak pada observasi yang sistematik dari karyawan seluruh periode penilaian. Yang ketujuh ada pengaruh organisasional. Intinya penilaian ini cenderung memperhitungkan penggunaan akhir data penilaian pada saat menilai bawahan mereka. Apabila mereka meyakini promosi dan kenaikan gaji bergantung pada kinerja, mereka cenderung memberikan nilai tinggi. Yang terakhir ada standar evaluasi. Masalah standar evaluasi muncul karena keberadaan konseptual makna berkata yang dipakai untuk mengevaluasi karyawan. Dengan demikian, kata-kata baik, memadai, memuaskan, dan sangat bagus dapat mempunyai arti berbeda-beda bagi masing-masing evaluator. Ya, next. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, memberikan latihan kepada penilai. Yang kedua, melibatkan penilai dalam penentuan formulir penilaian. Yang ketiga, menekankan pada manajer pada pentingnya penilaian untuk kerja. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada manajer penilai. Yang kelima, memilih penilai yang tepat. Next. Kesimpulan, bahwa penilaian kinerja sangatlah penting bagi suatu perusahaan karena dengan penilaian kinerja, perusahaan atau pemimpin perusahaan tersebut mengetahui bahwa kinerja karyawannya bekerja secara efektif atau tidak. Cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.